Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini, kami juga memiliki informasi untuk Anda pemirsa, di mana saksi ahli hukum pidana ini menjelaskan jejaring sosial sebagai alat bukti dalam menetapkan tersangka dalam persidangan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada 4 Juli 2024 lalu. Saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli, saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi hanya 3 dasar: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk. 184 ayat 1 KUHP itu berbeda, maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu alat bukti petunjuk di dalam 184.1 KUHP huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya. Tidak dalam dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk ya. Kan yang ini terjadi betul, di persidangan. Betul, terjadi di persidangan dalam perkara pokoknya yang persidangan tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Ketika sudah di persidangan, baru makanya tadi kan yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, yang kemudian ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya, itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat buktinya 184 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. 2 dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Oke, melihat apa yang kemudian terjadi di persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan, Pak Fredrik, tadi juga kita sudah melihat bagaimana 2 poin kesimpulan yang disampaikan dari pihak Peggy Setiawan. Bagaimana Pak Fredrik melihatnya? Pertama, saya ingin memberikan suatu koreksi bahwa putusan MK nomor 21 PUU tahun 2014 sama sekali tidak ada pasal amar yang menyatakan bahwa sebelum penangkapan itu harus dilakukan pemeriksaan. Tidak ada. Jadi amar putusannya itu sangat simpel. Jadi janganlah dalam hal ini membelokkan pengetahuan publik itu menjadi suatu dugaan yang katanya menurut putusan MK tersangka itu wajib diperiksa sebelum ditangkap. Tidak ada itu sama sekali. Ya. Kalau dalam hal ini kita melihat pada KUHP juga tidak ada. Putusan 21 itu hanya mengatakan bahwa 2 alat bukti yang sah. Sebelumnya kan 2 alat bukti. 2 alat bukti yang sah. Sebagaimana yang disampaikan kepada ahli yang tadi diputarkan itu udah sangat tepat. Bahwa dalam hal ini sebagai bukan alat bukti petunjuk, tetapi adalah petunjuk. Petunjuk dan alat bukti itu sangat berbeda. Jadi jangan dicampur adukan menjadi satu. Ya. Yang jelas dalam hal ini, saya tidak membaca apa kesimpulan yang disampaikan karena kan saya nggak bisa lihat di internet pun juga nggak bisa saya baca gitu. Yang saya jelas, masing-masing pihak sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan kalau saya sebagai praktisi hukum, saya sudah hampir 50 tahun menjadi advokat, saya yakin dalam hal ini permohonan ini
akan ditolak. Oke. Itu keyakinan saya. Oke. Ya, terlepas daripada besok bagaimana itu silakan kan Oke, gitu. itu dari Pak Ya, Fredrik. Kalau ya. dari Pak Ahyar gimana Pak? Tadi kan juga sudah menyimak ya kita bersama bagaimana 2 poin kesimpulan yang disampaikan dari pihak Peggy Setiawan yang tadi juga sempat Pak Ahyar ingin tahu nih, termasuk juga bagaimana kemudian nanti hakim akan menimbang setiap alat-alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan pra-peradilan kemarin. Iya, saya melihat dari sudut pandang yang agak berbeda dengan Pak Frederick. Tujuh meningen, kata orang Belanda. 2 orang sarjana hukum akan muncul 3 pendapat. Betul. Jadi izin Pak. Monggo Frederick. silakan Pak. Saya melihat ini ada peluang. Oke. Tadi juga Pak Beni mengatakan memang ada sedikit yang kurang sempurna di zaman dahulu. Ini nggak bisa dilihat yang tahun 2024 saja, karena di rentetan dari dahulu. Di situ peluang yang saya melihat ada buat pemohon ini untuk akan dikabulkan permohonannya besok. Apalagi kalau kita agak masuk lebih lanjut ya. Ada 5 hal sebenarnya yang bisa dipersoalkan, diputuskan dalam pra-peradilan. 7 sebenarnya objeknya, tapi saya ngelihat untuk membatalkan suatu yang dikabulkan permohonan ini, terutama yang masalah ya, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Ini udah sesuai nggak dengan prosedurnya? Tadi juga penasihat hukum PH mengatakan yang berlaku dahulu adalah ketika Perkap tahun 2012, bukan Perkap tahun 2019. Karena peristiwanya yang dulu walaupun udah dicabut. Karena peristiwanya kan tahun 2016. Ini yang baru tahun 2019, saya nggak membandingkan mana yang kurang. Dua-duanya udah pernah juga saya baca di sini. Kalau memang di sana mengatakan harus dulu orang dijadikan tersangka, dijadikan saksi baru dijadikan tersangka, kalau memang benar ada tadi kalimat dari yang kutip oleh itu, saya kurang ingat lagi nih yang tadi ini berarti melanggar Perkap sendiri. Perkap ini boleh dikatakan tanda kutip turunan lebih lanjut dari hukum acara kita. Memang di dalam proses ini buat kita ini pembentuk KUHAP ini perlu lebih jelas lagi mengenai masalah proses ini tadi. Kapan orang dijadikan tersangka? Cukup 2 alat bukti saja kah? Menurut saya nggak cukup. Perlu ada juga dilihat nanti ini peraturan Mahkamah Agung tahun nomor berapa nih peraturan Mahkamah Agung. Dia mengatakan 2 alat bukti itu adalah yang formalnya saja, tidak masuk ke materialnya. Tapi tentu juga ada dilihat 2 alat bukti ini apakah diperoleh dengan sah atau tidak. Harus itu. Yang kedua, apakah 2 alat bukti ini ada relevannya nggak dengan tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh tersangka? Ada nggak relevansinya? Kalau nggak ada, menurut saya ini boleh kewenangan dari hakim mahkamah pra-peradilan untuk menilai ini ada korelasi tidak. Contoh begini, gimana kalau dalam kasus pembunuhan, terlepas dari kasus ini, ada suatu kasus pembunuhan, digeledah rumahnya, diambil sertifikat tanah, kemudian dapat lagi ada BPKB mobil. Juga ada orang yang jadi saksi katakan, kamu kenal nggak desanya? Oh iya saya kenal. Orangnya tuh jahat, misalnya. Ada 2 alat bukti kan? Apa kaitannya dengan pembunuhan? Jadi harus dinilai juga. Nah, apakah alat bukti yang dikatakan oleh pihak penyidik sekarang ini yang ada nggak korelasinya di situ? Saya bertanya-tanya dengan ada pengembalian kasus dari jaksa, peneliti kepada kepolisian. Dikatakan di situ, mudah-mudahan saya nggak salah nih Pak Frederick, dia bilang tidak lengkap baik secara formil maupun material. Kalau formil ini tuh berkait tentang tata cara. Berita acara selama ini ada nggak? Dilakukan nggak itu? Yang tadi yang Pak Beni katakan ada yang mungkin kayaknya keliwat gitu ya. Itu ada di situ. Kemudian ada nggak prosesnya ini segala macam tata cara yang dilihat segi formalitas. Juga termasuk sebenarnya di dalam formil itu adalah identitas. Beliau sudah mengatakan di dalam acara pra-peradilan lebih banyak mengambil hukum acara perdata. Tetapi ini memang gabungan.
Kalau The Perdata mengatakan istilah penggugat tergugat. Kalau ini pemohon termohon. Jadi gabung antara pidana dengan terpidana. Kan permohonan banding, permohonan kasasi kan begitu ya. Itu yang dilihat. Tetapi ada yang namanya yang pertama status orang. Status persona standi in judicio. Identitas. Ini di dalam kalau pasal berapa? 143 berapa Pak Andri? Itu mengenai masalah surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat formil dan material. Di dalam formil itu harus juga dilihat jenis kelamin, tempat tinggal, segala macam identitas di situ. Nah di sini, nah itu yang saya katakan tadi, kalau sekiranya nih PH-nya bisa menggunakan alat bukti putusan Mahkamah Agung yang udah inkrah dari PN yang dulu itu, kan katanya ada perbedaan, nama berbeda. Ciri-ciri berbeda, alamat berbeda. Ini yang diperiksa dalam pra-peradilan ini adalah formalitas. Ini kan berbeda memang. Nama berbeda, alamat berbeda kalau nggak salah kan. Tentu kan secara formal, inilah yang menurut saya, kalau sekiranya nanti dikabulkan, saya melihat kans itu ada. Di atas angin, lebih dari 50%. Orang kan banyak 50-50 nih. Nah, kalau Pak Benny nggak mungkin mau beliau. Pak Frederick tadi sudah nggak malu-malu. Saya kan nggak ada salahnya. Nggak ada berkepentingan sebagai akademisi. Kita ngelihat bagaimana sih penegakan hukum kita yang benar. Oleh karena itu, kalaupun ini nanti dikabulkan, ini nggak perlu kehilangan muka pihak polisi. Besok bisa dilanjutkan lagi karena dia belum daluarsa. 18 tahun kasusnya untuk mencari. Ada yang meninggal, pembunuhan berencana, daluarsanya itu adalah 18 tahun. Jadi perbaiki lagi nanti kekurangan yang ada itu tadi, jadi nggak perlu berkecil hati. Itu menurut saya. Jadi ada beberapa hal lagi yang saya lihat sebenarnya nih kan ada peluang di situ, tapi biarlah berbagi dengan yang lain nanti. Menarik nih, sudah mulai membaca. Nanti Pak Frederick, masih ada lagi waktunya kita, tapi ditahan dulu termasuk nanti Bang Tommy, kita pengen tahu juga nih bagaimana kemudian melihat peluang-peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahyar, tapi ditahan dulu sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.